dari jam 2 loh. Siap, mohon maaf. Oke. Bismillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Arena edisi Kamis 27 Januari 2022. Jadi di Arena kali ini ada yang berbeda, kita live-nya melalui Zoom. Dan insya Allah kedepannya akan seperti itu seterusnya untuk bisa memaksimalkan diskusi kita di Arena. Baik, di Arena pada hari ini tema kita yaitu adalah ajaran Nabi SAW selaras dengan Islam. Bagaimana dengan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen, selaraskah? Nah, jadi kita akan diskusi ringan ya mengenai mencari persamaan ya antara ajaran Islam dan Kristen ini dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dan apakah dari Kristen sendiri selaras juga kah ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Baik, di sini kita sudah ada beberapa narasumber kita yang tentunya juga akan dipimpin oleh Ketua Umum kita Bang Zuma Zulkifli M. Abbas untuk di topik kita pada hari ini. Jadi mungkin bisa dimulai dulu Gurunda, kita buka dulu pembahasan kita ini mengenai ajaran Nabi SAW selaras dengan Islam. Bagaimana dengan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen, selaraskah? Tafadhal Gurunda, dipersilakan. Baik, terima kasih Nanda Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa dalam kegiatan yang rutin setiap pekannya, acara di Arena yang dilaksanakan oleh Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia selaku wadah pemersatu umat di dalam membentengi akidah umat Islam dari rongrongan para misionaris yang menginginkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Salam serta taslim senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan sebuah pengajaran pedoman hidup, yang memberikan sebuah landasan hidup di dalam kehidupan manusia, baik hubungannya terhadap kepada Allah pencipta langit dan bumi maupun kepada sesama umat manusia. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah kita ada saudara saya, sahabat saya, Akhina Buda Angon, ya, dan juga ada Bang Fandi, ada Helmi Halawa dan beberapa tim dari pengurus MMCI. Juga termasuk orang tua saya yang saya muliakan, ya, Buang Andi Petah. Semoga beliau selalu dirahmati oleh Allah bersama dengan keluarga, dimudahkan urusannya, dan kemudian dikabulkan segala permintaannya yang baik-baik. Insya Allah. Amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi di tengah-tengah kita ada saudara Sansan. Beliau adalah praktisi Kristen yang senantiasa malang melintang di beberapa Zoom. Oleh karena tema yang tadinya saya narasikan ke beliau adalah apa yang salah pada diri Islam, tapi kemudian ternyata tema ini berubah, ya, karena adanya karena tidak adanya dari tanggapan dari kubu teman Kristen yang menyikapi tema yang saya share di grup WA, tapi ternyata sehingga moderator, ya, dalam hal ini Nanda Surya, merubah temanya menjadi selaras ajaran Rasulullah Muhammad SAW selaras dengan ajaran Islam, dan apakah Kristen selaras ajarannya dengan ajaran Yesus. Sehingga mungkin
Saudara Sansan tersentak dengan materi ini karena memang nyata sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah bahwa Islam dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu paket, ibarat jasmani dan ruh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sementara ajaran Kristen dan ajaran Yesus itu laksana air dengan minyak yang tidak akan mungkin bisa bersatu meski seiring sejalan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara mengenai ajaran agama Islam, tentu kita tidak terlepas daripada apa yang kemudian dikenal sebagai khatan nabiyyin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Islam kemudian diberi definisi sebagai sebuah ajaran yang merupakan wahyu yang nuzul kepada Rasulullah Muhammad SAW dari Allah, pencipta alam semesta. Jadi kalau kita menyadari, ya, dalam ilmu kristolog itu tidak dikenal namanya critical sanad. Kalau Al-Quran nyata, Islam nyata, Rasulullah Muhammad SAW itu nyata dalam aspek apapun, ajaran, sejarah, dan kemudian cerita-cerita yang dibangun di dalam perspektif agama dan perjalanan hidup manusia, itu nyata bahwa hal yang kemudian bernuansa Islam itu adalah sebuah pondasi ajaran yang memang nyata pernah ada di atas muka bumi, diajarkan, ya, diteorikan, dipraktekkan, itu pernah ada dan bersumber pada sumber yang valid, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sayang sekali tadi saudara Sansan keluar, ya. Kita memang dia tersentak kaget dengan tema ini karena ajaran Kristen itu memang nggak berkesesuaian dengan ajaran daripada Yesus. Yesus yang kita kenal, yang ada di dalam kitab mereka, ya, yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Jadi Islam ini muncul kemudian karena adanya wahyu. Wahyu ini bukan kepada para sahabat, bukan kepada Abu Bakar alaihissalam, bukan kepada Utsman bin Affan, bukan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan. Seperti mereka, wahyu yang mereka kabar yang mereka sebut sebagai wahyu itu jatuhnya ke siapa? Ke orang-orang yang tidak pernah kontak langsung dengan Yesus. Nah, di sini makanya saya curiga Pak Sansan itu keluar. Kalau kemudian Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib menulis, mencatat, menghafal, apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka hafalkan, sumbernya satu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang tidak ada di dalam konsep agama mereka. Apa pembuktiannya? Contoh kita ambil kitab Lukas. Karya tulis Lukas itu tidak pernah kemudian, apa yang dituliskan oleh Lukas maksud saya, itu tidak pernah, si Lukas ini melakukan istilahnya mendaras di hadapan Yesus. Layaknya para sahabat yang menuliskan, yang menghafalkan Al-Quranul Karim, itu mendaras di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya, ketika Utsman bin Affan melafalkan kemudian surah Al-Anfal, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Beliau membacakan ayat itu di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sah, bacaanmu sudah benar, pelafalanmu sudah benar, tulisanmu sudah valid. Maka beritakan meski satu ayat dari Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, itulah yang menjadi panduan kemudian sehingga umat Islam itu percaya diri, menggunakan toa di masjid-masjid, menyuarakan, mengumandangkan suara, menggelegarkan bumi ini dengan menyuarakan lapas kalamullah dari Al-Quranul Karim melalui masjid-masjid yang kita cintai. Mereka nggak berani melakukan itu. Nah, inilah kemudian saya katakan bahwa tema yang membuat saudara kita Pak Zanzan itu, ya, kemudian dia undur dari Zoom kita itu dikarenakan mungkin menurut dia ini adalah sangat berat adanya. Jadi para sahabat, kalau saya mengatakan bahwa Islam satu paket dengan Rasulullah Muhammad SAW,
di mana Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya sumber Al-Quran. Kalau kita secara umum menilai, mau salah penilaian mereka terhadap Al-Quran, mau keliru penilaian mereka terhadap Al-Quran, mau sesat Al-Quran itu menurut pemahaman mereka, yang pasti kemudian adalah apa yang dituliskan oleh para sahabat yang dihafalkan berasal dari satu sumber Rasulullah Muhammad SAW. Sebaliknya, apa yang dituliskan Lukas, apa yang dituliskan Markus, Matius, Yohanes, dan juga surah-surah Paulus, itu kita tidak menemukan adanya indikasi kuat bahwa yang mereka tuliskan itu adalah hal yang pernah terlontar dari lisan sosok yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Nah, ini perlu pendalaman yang ilmiah untuk kemudian bisa mendudukkan perkara ini dengan baik. Kenapa? Karena Islam itu saya katakan satu paket dengan Rasulullah Muhammad SAW. Penamaannya, misinya, muatannya, penjabarannya, kemudian prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap hubungan kepada Allah maupun kepada sesama makhluk, itu jelas Islam sesuai dengan maknanya berserah diri atau penyerahan diri. Artinya, seorang penganut Islam atau orang Muslim adalah orang yang diwajibkan, diharuskan tunduk kepada Allah dan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kalau kita masuk ke dalam ranah teologis, Islam itu adalah sebuah sistem. Islam itu adalah sebuah nilai. Dia adalah sebuah konsep yang bersifat ilahiyah. Kenapa demikian? Ya, karena Islam itu memiliki sifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologi, Islam itu merupakan fenomena peradaban, kultural, realitas sosial dalam kehidupan manusia. Ini yang kemudian disebut dengan kesempurnaan Islam. Ya, jadi ajaran Islam itu dalam realitas sosial tidak hanya sekedar kumpulan-kumpulan doktrin yang bersifat menzaman atau mengikuti perkembangan zaman atau menjagat raya atau universal, tetapi Islam itu juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. Itulah indahnya Islam. Jadi apapun poinnya kemudian yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah hanyut, tertinggal oleh zaman, tertinggal oleh modernisasi. Itulah Islam. Karena itulah kemudian Islam saya katakan rahmatan lil alamin, berkesesuaian dengan konsep perilaku hidup kemaslahatan umat manusia selaku khalifah di atas muka bumi. Mungkin sementara itu dari saya sebagai pengantar sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin dari sahabat saya Akhi Buddha Angon bisa menambahkan terkait dengan tema kita, apakah yang salah, adakah yang salah di dalam pengajaran Islam, atau tema yang tadi yang pertama keselarasan antara ajaran Islam, selarasnya ajaran Rasulullah Muhammad SAW dengan ajaran Islam hari ini, dan apakah ajaran Yesus itu juga selaras dengan ajaran Kristen hari ini. Demikian sementara. Akhina Buddha Angon, silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Tafadhal. Halo. Monitor ya. lagi? Iya, Akhi, silakan. Kopi? Naam, tafadhal. Bisa. Dulu saya ingin menyimak saja, mungkin ada yang lain dulu, Akhi. Mungkin silakan. Baik, Ustadz Alwan tadi kemana ya? Baik, sedikit aja kalau gitu. Demikian ya teman-teman, semoga ini jadi bahan tambahan saja. Baik. Ustadz Alwan dulu ya, silakan. Ini HP saya nggak bagus ini. Ustadz Alwannya nggak ada. Tadi ada kuliah tapi dia keluar. Atau siapa ya yang bisa menambahkan? Saudara kita, ada tamu kita ya, sahabat. Mungkin Ahi, mungkin ada dari pertanyaan dulu sambil menjawab Ahina dari Kang Oscar ini. Dia biasanya banyak menciptakan penjelasan dari kita. Baik. Pak Oscar, monitor? Ya. Sebelum kita...
beliau juga sekaligus pemateri di arena. Monitor. Silakan sahabat. Monitor. Terima kasih Ralat. Silakan. Singkat, saya Karol bukan Oscar. Karol, iya betul. Ya, tidak apa-apa, dua kami saya lewati. Saya join lagi sekarang dan ini sudah formatnya format Zoom. Nah, bagus, lebih leluasa ya. Iya. Ya, ini begini ya, semoga tetap terkait juga. Saya lihat sih masih terkait dengan topik atau tema di sini ya. Ini saya sangat mengakui dalam diskusi yang saya simak, bahkan saya juga biasanya juga join di dalam diskusi, bahkan sampai ada perdebatan, saya juga mengalami itu. Begini, yang saya kenal Muslim atau saudara-saudara Islam adalah yang sangat mementingkan dan sampai pada menuntut dalil untuk disertakan, dibawa dalam diskusi, bukan asumsi. Ya, nah dalil itu ya tentunya selalu minta dalil-dalil supaya ilmiah kan, supaya bisa valid lah. Nah, yang saya lihat satu contoh yang sepertinya sedikit istimewa, nah, meskipun mungkin kalau didiskusikan dengan yang lain tidak istimewa amat, tentang misalnya kesimpulan prinsip bahwa Ismail adalah yang putra yang nyaris dipersembahkan atau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, meskipun kalau dilihat dari dalil dan dari dokumen-dokumen, agaknya tidak cukup ada yang jelas-jelas tertulis Ismail ya, beda dengan Ishak. Nah, menjadi pertanyaan ya, dari metode demikian ya, diyakini bahwa itu muncul, prinsip itu muncul, keyakinan itu ada karena ada kajian ya dari kawan-kawan Muslim menyatakan ada kajian ilmiah dan kajian sejarah, kajian sains, maka ditetapkan Ismail lah. Nah, jika metode demikian ada, kiranya dapat saya berikan kesan atau kesimpulan bahwa dari metode demikian, walaupun bisa muncul suatu prinsip. Nah, walaupun jadi untuk sekarang ini dengan metode yang sama, ya, walaupun tanpa dalil yang nyata, kalau ada metode kajian ilmiah sejarah sains, maka suatu praktek, suatu prinsip itu bisa dimunculkan. Ya, suatu praktek yang bahkan baru bisa dimunculkan manakala ada suatu kajian yang boleh dibilang kajian ilmiah, kajian yang tepat. Ya, mungkin tidak jauh-jauh saya berikan contoh. Ya, kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Ustadz Ali Dosti ya, mungkin kalau saya berikan contoh ya, bisa diberikan contoh misalnya saat pandemi sekarang. Nah, itu kan ada beberapa hal yang berubah. Meskipun ya kita tahu bersama dan kita harap bersama hal-hal yang berubah itu temporer saja, sementara saja. Karena kalau kita kiranya sudah mengatasi suasana pandemi saat ini, maka hal-hal itu bisa kembali seperti sedia kala, normal. Sholat Id, tata cara korban misalnya juga. Ya itu yang jadi pertanyaan saya, atau ada kesimpulan di balik itu. Gimana dengan data atau dengan metode yang ditampilkan oleh adanya Ismail tadi, mengangkat Ismail. Gimana kira-kira semuanya di sini pandangannya atau pendapat sanggahan atau apa? Silakan. Terima kasih. Ahina Budangun mungkin ada masukan, silakan. Oke, baik Bang Kerol. Jadi kalau saya menyikap mic saya masih bermasalah, saya minta siap. mic saya masih bermasalah, dilanjut tuh sampai persiapan ya, silakan. Baik. Jadi kalau di dalam Islam itu kami tidak pernah melakukan penelitian dalam arti kata gini. Umat Islam sebelum kemudian Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat itu dituliskan, itu tidak terlebih dahulu melakukan penelitian atau investigasi atau semacam daftar pustaka
untuk kemudian menentukan siapa yang dikurbankan. Namun sekonyong-konyong kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu, pemberitaan tentang Nabi terdahulu yang kami sebut dengan sebutan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keturunannya. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kemudian memiliki sejarah dalam hidupnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sahabat-sahabatnya, di mana mereka ini dalam hal menceritakan tentang Ibrahim itu diawali dengan melakukan penelitian atau ada investigasi terhadap kejadian-kejadian yang ada di dalam kitab-kitab yang diimani sahabat Kristen hari ini. Akan tetapi Al-Quran menerangkan beliau itu yang mulia, itu adalah Nabi yang ummi. Nabi yang tidak mampu kemudian membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, ya, lebih-lebih bahasa Yunani. Sehingga jangankan kemudian mengetahui cerita itu, untuk sekedar menyebut nama Ibrahim, Abraham, menyebut nama Yakub, menyebut nama Ishak itu tidak pernah dalam kehidupannya sebelum wahyu Al-Quranul Karim itu datang. Nah, yang datang kepada beliau, di situ diawali dengan adanya cerita di mana Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi. Jadi Ibrahim itu mengeluh, dia minta, memohon kepada Allah. Sesungguhnya aku ini harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepada aku. Lalu kemudian Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Jadi cerita yang kemudian ada, wahyu yang ada di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, pertama kali kemudian itu adalah dia memelas, sepanjang waktu dia meminta, sepanjang siang dan malam dia memohon kepada Allah. Bukan untuk menjadi orang kaya, bukan menjadi bapak para nabi, tapi dia minta seorang anak. Jadi hal yang kemudian dikabulkan oleh Allah adalah hal yang sangat luar biasa bagi Ibrahim. Adalah hal yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat diidam-idamkan. Bagaimana ketika ada orang yang sudah lama menikah, sudah lama membangun sebuah rumah tangga, pasti tujuannya adalah memiliki keturunan. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak diberi keturunan. Sehingga sebagai seorang bapak, istrinya sebagai seorang wanita, dia sebagai seorang laki-laki pemimpin keluarga, mengidam-idamkan detik demi detik lahirnya, hadirnya sosok manusia di tengah-tengah keluarga beliau. Alhasil, Al-Quran menerangkan, Fabasyarnahu bigulamin halim. Doa beliau itu didengarkan, dikabulkan. Lalu Allah menerangkan dengan pemberitaan itu, Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Boleh tidak disebut namanya Ismail, boleh. Boleh nggak disebut namanya Ismail, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kemudian adalah sosok Ibrahim adalah sosok yang mengidam-idamkan seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga beliau. Artinya bahwa secara analisa akal dan logika, anak yang lahir pertama kali di tengah-tengah kehidupan Ibrahim adalah anak yang paling disayangi dan dicintai. Anak yang paling diidam-idamkan. Apapun bentuk anak tersebut, mau dia cacat sekalipun, mau anak itu lahir prematur sekalipun, itu adalah sosok makhluk yang sangat diidam-idamkan dan sangat dirindukan dan diinginkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga muatannya kemudian adalah Allah ingin menguji kesabaran beliau.
Allah ingin menguji ketabahan beliau. Allah ingin menguji keikhlasan beliau. Allah ingin melihat bagaimana ketaatan Ibrahim ikhlas kepada perintah Allah. Harta satu-satunya yang dia punya, yang dia minta kepada Allah siang dan malam. Begitu kegembiraannya memuncak, lahir sosok anak di tengah-tengahnya, kemudian Allah minta agar anak itu disembelih. Mau enggak dia? Kalau misalnya anaknya sudah 2 putra, saya rasa Ibrahim akan memberikan itu. Karena dia yakin yang minta adalah Allah. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah yang mau diuji adalah kesabarannya. Kalau dia sudah punya 2 anak, lalu kemudian diminta 1, saya rasa dia akan berpikir bahwa kan masih ada 1 orang anak saya. Silakan ya Allah, Anda ambil. Silakan ya Allah, Engkau ambil anakku yang 1. Toh masih ada yang 1. Berarti kesabarannya tidak maksimal diuji. Karena ada anak cadangan. Tapi yang terjadi kemudian adalah falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anaknya mengatakan, engkau akan menemukan aku, wahai ayahku, termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim, ya, Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Ismail pun menjawab, belum ada nama. Lalu dia pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Pertanyaannya kemudian, kondisi di mana Ibrahim lagi bahagianya, lagi senang-senangnya, memiliki 1 anak yang diminta berpuluh tahun, kemudian lalu Allah memberikan anak tersebut, lalu kemudian Allah minta anak itu untuk disembelih. Yang diuji adalah kesabaran beliau dan ketaatan sang anak. Itu yang saya gambarkan tadi. Berarti Ibrahim diuji kesabarannya, keikhlasannya untuk memberikan anak semata wayang. Berarti posisi anak pada saat itu baru 1. Kalau sudah 2 mah itu bukan diuji, karena masih ada cadangan. Ini baru 1. Nah, pertanyaannya kemudian, siapakah yang pernah menjadi anak satu-satunya Ibrahim? Ini yang mau diuji kesabaran. Berarti pada saat status Ibrahim masih memiliki 1 anak. Falamma aslama watallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, ya, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah yang didapatkan dari pernyataan Allah melalui mimpi beliau. Lalu kemudian Rasul Muhammad SAW dikabarkan dengan pernyataan Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaq ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu kata wahyu yang datang kepada Rasul Muhammad SAW, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Lalu endingnya kemudian, wa fadainahu bizimhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Siapakah anak yang semata wayang, yang menemani Ibrahim, yang mana anak ini adalah jawaban daripada mimpi beliau, daripada impian beliau, keinginan beliau, ya, agar beliau dikaruniakan seorang anak. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan setelah kejadian itu, barulah kemudian anak kedua itu dilahirkan. Wa basyarnahu bi Ishaqa,
nabiyyam minas salihin, dan kami beri dia, dan kami dikatakan bahwa kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Ishak orang yang soleh, Ismail orang yang sabar. Nah, saya kira begitu sahabat saya Carol. Jadi apa yang kemudian menjadi dasar pijakan kami umat Islam, bukan karena belajar literasi, bukan karena belajar salinan-salinan tertua dari ajaran para ahli kitab, bukan karena kami belajar sejarah, tetapi memang Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas bahwa Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya pada saat beliau masih memiliki satu orang putra, dan sebelum Nabiullah Ishak alaihissalam itu dilahirkan ke atas muka bumi, yang mana dia adalah seorang nabi yang termasuk dari orang-orang yang sabar. Demikian untuk sementara, mungkin ada baik dari ya. Jadi terima kasih ya, terima kasih untuk penjelasan yang kembali diberikan. Tak peduli bahwa penjelasan ini atau pertanyaan ini berulang-ulang, sebenarnya saya lihat sudah berulang. Karena itulah saya mengangkat pertanyaan ini bukan dari segi bukan sorotan saya untuk Ismail atau Ishak, ya, karena saya lebih mau mengangkat soal metode ya, metode yang menyatakan atau meyakinkan bahwa Ismail lah yang diterima sebagai yang hampir dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, karena yang saya soroti di sini adalah metode, berarti aplikasi atau penerapannya di masa sekarang itu yang saya mungkin pertanyakan atau minta supaya lebih juga metode seperti ini bisa dimunculkan di masa kini ya, di mana suatu prinsip yang baru, prinsip yang mungkin berbeda dari ajaran para leluhur nenek moyang kita, prinsip yang memang berbeda dari yang mereka turun-turun wariskan kepada kita, tapi karena kajian yang ilmiah dan kajian yang terkait juga mudarat bermanfaat atau pertimbangan bermanfaat dan merugikan, untung rugilah, maka satu prinsip atau praktek sederhana, bahkan mungkin praktek yang mendalam itu muncul diperbaharui ya itu yang saya hendak angkat di sini, hendak diskusikan. Jadi bukan lagi lebih soal siapa yang Ibrahim hendak korbankan, tapi selebihnya saya berterima kasih dan sekaligus mohon maaf karena pertanyaan demikian ini kan sudah biasa juga. Tentunya berterima kasih sebesar-besarnya karena masih juga rela dengan sabar menjelaskan, sepertinya kembali dari awal ya memang sabar menjelaskan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini juga kita sudah kehadiran Ustaz Alwan ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Alwan. Assalamualaikum Ustaz Alwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Alwan mungkin bisa sedikit beri masukan. Ustaz Alwan. Oke, mungkin masih kesibukannya dari Ustaz Alwan. Ya, untuk sahabat yang lain, mungkin ada yang ingin menanggapi tadi pertanyaan dari Bang Kerol, pernyataan dari Bang Kerol, silakan. Sambil kita menunggu Ustaz Alwan dulu ini. Oh, Pak Alwan kayaknya bermasalah dari ininya, masalah dari headsetnya kali ya, Ustaz Alwan? Yes, ya sepertinya. Tafadhal, mungkin ingin menyampaikan pandangannya, silakan. Iya. Nggak, ini hanya sebatas pertanyaan. Semoga dengan pertanyaan ini akan menambah kepahaman baik kami, khususnya penanya, saya pribadi, ataupun ke teman-teman di netizen sana. Tentang ini, semoga bisa tercerahkan tentang perubahan cara-cara kurban, sekaligus juga jenis kurban, dan sekaligus juga bentuk kurbannya.
yang dulu mungkin di zaman orang-orang Yahudi lah ya, orang-orang Yahudi seperti apa, terus kenapa dalam Islam hari ini ada perubahan, dan itu apa manfaat dan hakikat dari perubahan itu sendiri. Dan tentunya kalau toh boleh diperbandingkan dengan berkurbannya orang-orang Nasrani ya, dan kurbannya Tuhan mereka, itu mungkin bisa ada penjelasan lebih presisi Ai, sehingga kami saya sendiri sebagai si penanya juga semoga teman-teman netizen bisa mendapat pencerahan tentang jawaban dari Ahina. Itu Ai, semoga bisa ditangkap pertanyaan dan pernyataan saya. Silakan Ai. Baik, ya Terima baik. kasih. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi terkait dengan apa yang kemudian Akhi Buddha Angon narasikan itu kembali kepada pernyataan saya yang awal bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak melakukan penelitian, tidak melakukan adanya reservasi atau apapun yang terkait dengan ajaran terdahulu. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu tidak melakukan sebuah tindakan di mana tindakan mereka itu kemudian membuahkan sebuah kesimpulan yang mana kesimpulan itu hari ini kita kenal dengan syariat Islam. Semua ini bersumber daripada pengetahuan ilahi yang kemudian diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kurban ini kita memahami, umat Islam itu paham, apalagi teman-teman yang giat di dalam mengkaji tentang literasi Islam, pengajaran Islam ya. Itu adalah sebuah kata yang berasal dari kata ari kariba atau yakrabu kurbanan wa wirbanan. Jadi muatan daripada kata yakrabu atau kariba, ari kariba itu adalah kedekatan atau dekat. Dan muatan maknanya kemudian adalah memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Artinya bahwa kurban itu adalah satu proses tindakan yang dilakukan atas kehendak Allah, dan menunaikannya itu adalah wujud pembuktian bahwa kita merasa dekat kepada Allah. Jadi kalau kita itu merasa dekat kepada seseorang misalnya, apapun akan kita korbankan. Itulah wujud kecintaan kita kepada Allah. Ini yang disebut ari qariba al yakrabu qurbanan wa wirbanan. Kita mampu mengorbankan apapun demi orang yang kita cintai. Begitulah kita kepada Allah. Begitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian memberikan sebuah pengorbanan di mana pengorbanannya ini adalah anak beliau sematawayang. Nah, ini yang saya gambarkan. Jadi demi patuhnya menjalankan perintah Allah, rela mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, namun kemudian tubuh beliau Nabi Ismail diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kurban di dalam ajaran agama Islam itu merupakan sebuah pucuk ibadah yang mempunyai keutamaan dan untuk memiliki keutamaan tersendiri. Di dalam kurban itu adalah sebuah rangkaian ibadah, ketaatan. Di antaranya meliputi tentang pemilihan hewan kurban. Ya, itu bisa disesuaikan dengan kemampuan seseorang misalnya. Meski kemudian ada pendapat yang sering kita dengarkan dari ulama dari semua mazhab, itu sepakat jika hukum kurban dalam Islam akan menjadi wajib apabila sudah bernazar, sehingga wajib kemudian nazar ini dilakukan dengan baik dalam keadaan mempunyai atau tidak mempunyai uang karena sudah bernazar. Nah, ini sedikit saya mengurai tentang itu. Jadi kalau kemudian di dalam ajaran agama Islam diajarkan tentang tata cara sembelih kurban, menyembelih hewan dengan menyayat pangkal leher, ya. Nah, biasanya diterapkan dalam penyembelihan onta dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan zabu, menyembelih hewan dengan memotong ujung leher. Metode ini banyak dilakukan pada kambing, sapi, dan juga ayam. Nah, kalau kita orang Indonesia sering menerapkan konsep ini pada proses penyembelihan. Nah, Kemudian terkait dengan yang mungkin Bang Carol tadi ya. Yang pertama itu adalah menggunakan pisau tajam. Jangan kemudian sebisa mungkin, maksud saya itu mengasah pisau atau apapun yang dipakai untuk menyembelih itu di hadapan hewan yang akan dikorbankan. Kemudian menghadapkan hewan tersebut mengarah ke arah kiblat.
kemudian yang terpenting adalah menyebut nama Allah, kemudian kita harus memastikan agar bagian tenggorokan atau kerongkongan atau dua urat leher terpotong dengan sempurna, dan kemudian tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Jadi nggak boleh diputuskan kemudian kepala dipisah dengan badan selama hewan itu masih hidup. Kalau dia nyawanya, ruhnya sudah lepas, maka boleh. Nah, saya kira begitu ya. Jadi kalau kemudian apa yang terjadi pada hewan kurban, pada umat Islam dengan adanya kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, agar umat Islam banyak mengingat Allah dengan mengagungkan dan memuji nama Allah, lalu kemudian berbagi kebahagiaan dengan orang-orang fakir miskin dengan adanya kurban, kemudian memudahkan umat Islam itu masuk ke surga karena ini adalah pahala, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Berbeda dengan kurban pada tempo hari ya sebelum Islam, itu mereka gunakan untuk penghapusan dosa atau menolak tulah. Ya, menolak tulah. Jadi kalau misalnya mereka ada penyakit atau mereka kena kutuk, mereka kemudian melakukan pengorbanan atau mempercikkan darah lembu jantan atau ya lembu jantan ke pintu rumah mereka atau ke tempat-tempat mereka tinggal atau bahkan di rumah ibadah mereka. Jadi perbedaannya di situ, sehingga muncul konsep kemudian bahwa untuk menghapus dosa harus ada kurban. Untuk menghapus dosa harus ada kurban. Padahal kalau kita melihat Al-Quran dan juga sudut pandang dari kitab-kitab teman kita Kristen, terjadinya kurban terhadap Ibrahim, anaknya Ibrahim, itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan dosa, tapi hanya pengujian. Bagaimana kemudian Allah menguji Ibrahim tentang kesabaran dan ketaatannya, mengakui bahwa yang datang dalam mimpinya itu benar-benar adalah pencipta alam semesta. Saking yakinnya Ibrahim bahwa yang datang di dalam mimpinya itu adalah pencipta alam semesta, dia rela kemudian mengorbankan anaknya sematawayang itu. Nah, itu yang ada sebenarnya. Jadi kalau kemudian hari ini berubah, mengorbankan manusia untuk menghapuskan dosa, itu entah dari mana dasarnya. Karena Ismail, karena Abraham di dalam kitab teman Kristen itu tidak karena dosa kemudian dia mau menyembelih manusia, tapi berdasar terhadap karena petunjuk dari Tuhan, kemudian Tuhan menggantikannya dengan hewan. Berlanjut kemudian, bergeser kemudian poin-poin itu kepada ketika ada orang yang berdosa, maka mereka diwajibkan ada kurban. Orang yang haid misalnya, mereka harus ada kurban. Orang yang kena kusta setelah sembuh harus ada kurban dan seterusnya. Jadi setiap ada perlakuan tindakan dosa, mereka harus bertobat dengan cara berkurban. Nah, itu poin-poinnya yang ada di situ. Meski kita tidak bisa pungkiri bahwa itu ada kesinambungan nantinya berkaitan dengan kurban itu sendiri. Saya kira begitu sementara dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain yang ada di sini, silakan. Baik, saya sedikit melanjutkan atau menanggapi lah yang dikatakan oleh Pak Budak Angon tadi, Pak Budak Angon, tentang kurban. Sedikit banyak tentang perbedaan kurban antara Islam juga dan Kristen muncul. Jadi pada gilirannya kita kembali membahas soal kurban dan perbedaannya. Ya, memang saya mengakui dalam kekristenan kurban yang terbesar adalah kurban manusia sendiri, ya, manusia Sang Yesus. Nah, itu ya saya sih menganggap itu sekali saja seumur hidup. Sekali saja ya. Maksudnya ya sekali saja dilakukan oleh yang dilakukan terhadap Yesus, sekali saja. Sederhana saja sih pemahaman saya. Ya, cukup sekali, kemudian tidak diulang-ulang. Yang menjadi, ya mohon maaf kawan-kawan Kristen saya, kembali saya ini ke kawan-kawan Kristen saja, harus saya berani mengungkapkan, ya Yesus sudah memberikan, seperti juga yang sudah saya nyatakan dalam pernyataan sikap saya soal Natalan, ya, di situ saya menyatakan suatu kelahiran dari sosok pribadi yang di kemudian hari, ya sudah lewat itu, di kemudian hari sosok itu membuat kurban hewan itu, kurban hewan tidak lagi diteruskan. Silih atas silih dosa dengan kurban hewan tidak lagi diteruskan. Nah, menjadi sayangnya tidak lagi dikorbankan untuk Tuhan korban hewan-hewan itu, tetapi lebih banyak ya kelanjutannya dikorbankan untuk
manusia itu sendiri ya, dalam kajian yang sementara live mungkin LRI tentang babi juga contohnya di Zoom sebelah tentang babi di LRI ya, itu juga satu yang sangat disayangkan untuk mungkin ukuran atau pemahaman saya pribadi ya. Tapi kalau mau dibilang pribadi, bukan cuma saya saja sih, banyak orang, begitu banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti saya. Hanya saja mereka tidak mengaitkannya dengan paham teologis dan keagamaan. Tapi saya ya sedikit mau berani. Mungkin dalam pandangan orang Kristen lain sedikit nakal kalau saya. Tetapi untuk saya anggap sedikit melangkah berani untuk melihat itu dalam kaitan dengan aspek teologis keagamaan, Bible, ya, dan juga aspek-aspek praktis lainnya. Ya, itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, izin. Ya, silakan Aki, silakan. Admin. Silakan Aki. Ya, siap. Jadi dari saya mungkin dengan ucapan Kang Kero tadi, perlu Kang Kero pahami ya, kalau dari satu sisi kurban sih kan jelas merupakan syariat bagi Islam, Kang Kero. Tapi juga kalau kita mau jujur melihat isi dari pelaksanaan itu kurban sendiri, kalau saya katakan betapa mulianya suatu agama gitu kan, yang di dalamnya berkewajiban untuk peduli dengan orang lain. Saya lepaskan dulu dengan cara kita memotong kurban atau mungkin melaksanakan sesuatu gitu kan. Tapi yang saya lihat adalah manfaat dari kurban sendiri. Ya, kalau saja insya Allah orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya di antara umat muslim ini melakukan hal ini, dan itu berulang-ulang dalam setiap tahunnya, dan ini menciptakan kebahagiaan bagi yang mungkin selama sekian bulan, sampai selama tahun itu dia, atau mereka, saudara kita yang yang mungkin dia agak kekurangan dari segi ekonomi, dia merasakan betapa gitu bahagia mereka untuk tiap tahunnya mendapatkan makanan yang berupa daging itu sendiri. Inilah ajaran, kalau saya katakan ajaran yang sangat mulia, ajaran sangat bagus, di mana ada kepedulian sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya, dan saya pikir itu bagus. Walaupun mungkin di sini ada ketidakcocokan dengan Kang Kerel ya, dengan Kang Kerbel ya, dengan hal ini karena mungkin harus memotong ya, tapi kelihatlah manfaat dan maslahat dari pemotongan sendiri. Kalau toh mungkin dilarung kepalanya atau daging kepada ke laut, mungkin itu suatu yang kesia-siaan, atau mungkin dibakar tanpa makna, tanpa itu mungkin kesia-siaan. Tapi ketika pemotongan ini diberikan kepada orang yang layak untuk menerimanya, dan mungkin juga tidak ada sekat ya, bisa jadi orang-orang di luar Islam pun merasakan kenikmatan itu. Itulah nilai daripada sosial dari Islam itu sendiri. Kalau saya katakan demikian, ya tolong lihat manfaatnya dulu gitu, maslahat manfaat yang ada dari pelaksanaan syariat Islam sendiri, yang tentunya tuntunan Allah sangat paripurna. Itu mungkin sedikit dari saya. Admin, izin saya untuk memperkenalkan sahabat saya ini. Di sini ada sahabat saya, Kang Wapi, juga Ustadz Romli tadi ya, mana? Mungkin kalau tidak keberatan, Ahina mempersilakan Ustadz Wapi untuk menyampaikan apa yang menjadi tema hari ini kalau nggak keberatan. Ahi Juma, mungkin itu yang sedikit dari kami. Baik, makasih Akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, silakan, mungkin dari Ahi Wafi ada yang ingin disampaikan? Pasti harus ada yang disampaikan. Tafadhal. Beliau masih ada? Ada, saya lihat Ahi, masih ada. Apa aja ya, silakan. Ahi, Maja Media dia. Oh. Tafadhal Ahi. Masya Allah. Saya kira sudah dijelaskan dengan mantap oleh Ustadz Zuma barusan bahwa salah satu syariat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkurban. Berkurban itu intinya ada pada iraqatud dam, mengalirnya darah. Itu yang dibahas oleh para ulama fikih, sehingga nanti akan menjadi saksi pahala. Bukan hanya kurban, kita sholat saja, tempat sholat kita akan menjadi saksi pahala nanti di akhirat. Kita bersedekah tidak harus kurban. Hari biasa kita bersedekah menyembelih hewan, diniatkan untuk para muslimin dan muslimat, juga akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nah, kurban ini adalah salah satu sunnah dari Rasulullah SAW yang disunnahkan setiap tahun satu kali. Makanya para ulama mayoritas menghukumi sunnah.
Ada sebagian kecil yang juga menghukumi wajib. Rasulullah bersabda riwayat Imam Muslim, "Idza dakhalal ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya maka fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Bila telah memasuki 10 dari bulan Dzulhijjah ya, dan seseorang ingin berkurban, maka janganlah dia ganggu rambut kurbannya dan kukunya. Itu salah satu hadis terkait kurban. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada anjuran, fasolli li rabbika wanhar. Berkurbanlah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dengan tanpa alasan ketika sudah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu akan menjadi sunnah bagi kita. Apalagi di sana ada motivasi bersedekah. Rasulullah mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang hatinya lembut, dia senang bersedekah. Ja'a rajulun ilan nabi, syaka rajulun ilan nabi an qaswati qalbihi. Tatkala ada seorang laki-laki berkeluh kesah kepada Nabi karena hatinya keras, maka kata Nabi, at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kamu yang senang memberi makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Berarti suka bersedekah, tanda hatinya lembut. Suka bersedekah di sini juga menjadi dalil bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma birrul haji ya Rasulullah, tanda haji yang diterima oleh Allah itu bagaimana? Apa kata Rasulullah? It'amut ta'am wa tibul kalam. Ucapannya semakin baik dan suka memberi makan kepada orang. Nah, ibadah kurban itu kan juga ada pembelajaran dari Islam untuk senang bersedekah kepada orang lain. Jadi manfaatnya sangat banyak. Bahkan ceramah Rasulullah pertama kali tatkala hijrah di Madinah, Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Ada perintah senang memberi makan lagi. Makanya kurban itu sangat banyak faedahnya. Kira-kira begitu ke kawan-kawan. Sekian. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Apa yang kemudian menjadi tambahan temanya, materinya ya sangat luar biasa, dan ada beberapa catatan saya yang tadinya selaras dengan apa yang Ustadz sampaikan. Masya Allah. Mungkin masih ada tambahan dari sahabat yang lain. Di sini ada Bang Tristan Yukimura. Ustadz Dewa juga ada. Iya. Ustadz Mahadewa. Iya. Silakan. Kang Dewa, Masya Allah, izin saya untuk nyapa beliau dulu. Silakan. Assalamualaikum Kang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Budak Angon? Bukan Pak Budak Angon. Beras di rumah gimana kabarnya? Beras. Iya, deh, habis. Alhamdulillah kalau habis. Ya silakan dilanjut Pak Bang Juma. Nanti makasih ya Dewa. Sehat ya. Silakan dilanjut. Sehat keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Masalah. Dilanjut Dewa. Juma maaf. Pak Dot. Dulu. Ya, baik. Ustadz Alon belum masuk ya rupanya ya. Kayaknya keluar lagi Gurunda. Tadi sudah ada di dalam. Sahabat Lura Galilea, mungkin bisa ada tanggapan atau ada masukan, silakan. Oke, Ustadz jadi Alwan minta habis maghrib kata Ahi. Oh iya. Alwan tadi minta, mungkin dia tanggung. Silakan yang. Iya. Nyimak aja Bang. Nyimak aja, dilanjut. Baik. Jadi kalau kita berbicara, saya tambahkan sedikit ya, berbicara mengenai kurban. Tadi Ustadz kita itu sudah banyak menyinggung materi-materi tentang kurban, bagaimana kemudian kurban itu dilandasi keikhlasan dan seterusnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai apa yang kemudian saya utarakan di awal tadi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah melakukan penelitian sehingga beliau berbicara mengenai kurban. Tapi alhamdulillah, yang namanya wahyu dari Allah, Sang Khalik yang Maha Mengetahui, ternyata di dalam kitab para sahabat praktis Yudaism itu juga ada.
cerita tentang apa yang kemudian dipraktekkan secara dinamis di dalam ajaran agama Islam. Di dalam Ulangan 12 pasal 21 itu sangat jelas diterangkan bahwa kiyirhak mimma hammago asir yibra Eloh atau Hasem atau Adonai. Di situ diterangkan bahwa Tuhan itu memilih sebuah tempat di mana nantinya tempat ini adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk menegakkan namanya di sana. Ketika nama tempat itu sudah dipilih oleh Tuhan, maka tempat itu adalah tempat menegakkan namanya di sana. Lasum sema wasam se mewasaba atau wesabata bikareka umiseneka asernatan yothefa felika ka aser siwitika we akalta bisareka bekol awat nafseka. Jadi ini sangat relevan dengan apa yang kita lihat hari ini. Lalu kemudian ketika Tuhan menentukan tempat di mana tempat itu namanya akan ditegakkan di sana, kata data ini, itu terlalu jauh dari tempatmu. Maka apa instruksinya? Maka engkau boleh menyembelih dari lembu, sapimu, kambingmu, dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Nah, kalau kita ingin kemudian mencari data tempat mana, wilayah mana, daerah mana yang nama Allah ditegakkan di sana, kemudian di sana menjadi pusat landasan daripada kurban hewan. Lembu, sapi, kambing, domba, dan seterusnya. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini sangat nyata. Lalu kemudian sedikit saya tambahkan ya sebelum saya izin pamit maghrib sejenak. Di dalam Yesaya 60 pasal 7. Di situ lebih akurat lagi diterangkan. Kenapa? Diterangkan di situ segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mehbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku menyemarakkan rumah keagunganku. Poin apa yang kemudian yang ingin saya garis bawahi di sini dan untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Di data ini, di situ diterangkan bahwa segala binatang dari keturunan Kedar akan terhimpun kepadamu. Jadi keturunan dari Nabi Ismail akan menghimpun korban-korban mereka di suatu wilayah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah keturunan Ismail sampai hari ini itu menghimpun korban-korban mereka berupa kambing, ya, berupa domba, berupa hewan jantan, ya. Itu mereka kurbankan di mana keturunan Ismail ini? Itu tidak mungkin di Palestina, ya, tidak mungkin di Yerusalem maksud saya, tidak mungkin di Vatikan, tidak mungkin kemudian di tempat lain. Tidak lain dan tidak bukan Idul Kurban itu senantiasa selalu kita peringati dan pusat pelaksanaannya itu adalah selalu di Tanah Mekah. Saya kira begitu sementara sahabat-sahabat sekalian. Karena saya lagi izin sudah azan ya, saya pamit sejenak. Silakan diisi sejenak. Habis maghrib saya akan kembali mengudara bersama dengan teman-teman. Ini kurang lebih 10 menit lah saya pamit sejenak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pengingat kepada kita, karena saya tahu apa yang saya sampaikan ini semua sudah di luar kepala bagi sahabat-sahabat muslim yang ada di sini. Sementara begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sembari menunggu Gurunda Zuma menunaikan sholat maghrib, mungkin ada dari sahabat di sini yang ingin berdiskusi mengenai tema kita. Silakan ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya, silakan dipersilakan di dalam forum ini. Ini muslim semua kan ya? Mohon maaf, ada yang non muslim ya di sini. Bisa open mic dulu? Ya, saya. Oh ya, Bang Kerol. Ada lagi? Ada lagi kah? Ini Bang Tristan, speaker, Tuan Moto.
Assalamualaikum Ustaz Ajan. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Mas Helmi. Iya. Izin mengingatkan Iwan, Ahi. Halo. Untuk tema hari ini, ajaran Nabi SAW selaras dengan Islam. Apakah ajaran Yesus selaras dengan ajaran Kristen? Itu mungkin tema awal ya yang dibangun oleh Ahina Ustadz Juma tadi. Mohon dijadikan acuan kita. Adapun tadi nyerempet ke kurban, karena kebetulan ada pertanyaan dari Kang Kerol tadi. Tapi intinya adalah ini, ajaran Nabi SAW selaras dengan Islam. Apakah ajaran Yesus selaras dengan ajaran Kristen gitu? Mungkin teman-teman dari Kristenan atau mungkin dari Muslim hanya mengingatkan, maaf ya, moderator saya minta izin meluruskan. Tidak apa-apa. Lanjut. Iya. Oke, mungkin dari Bang Kerel nih ada lagi pertanyaan. Silakan. Apakah ajaran Yesus selaras dengan kekristenan? Ya, apakah ajaran Yesus sekarang ayat yang kebanyakan saya angkat misalnya ya, Yohanes 14 ayat 12. Saya memang waktu itu diingatkan juga oleh Bang Suma tentang ayat ini ya. Ayat yang sangat bermakna mendalam. Yohanes 14 ayat 12. Kalau orang mereka yang menerima aku akan melakukan juga apa yang kukerjakan, bahkan melakukan yang lebih besar dari itu. Lebih besar dari yang kukerjakan, karena aku akan kembali kepada Bapa. Nah, ini satu ya pendapat pribadi ya. Monggo kawan-kawan Kristen saya yang di luar bisa beranggapan apa dengan saya, bisa meluruskan di Zoom sekarang atau mungkin pada waktu yang lain. Tapi ayat ini dari satu ayat ini saja sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus sepertinya mau supaya pengikutnya juga melakukan yang lebih dari yang sudah dia buat. Nah, ini suatu yang sangat serius, sangat sulit juga, sangat serius. Dalam hal ini saya pahami bahwa dari hari ke hari, kalau menurut sabda Yesus ini, maka dari hari ke hari moralitas standar yang dibangun, yang diupayakan oleh orang-orang Kristen harus lebih meningkat ya. Kalau tadi disinggung soal kurban dan Bang Suma memberikan dalil-dalil dari Yesaya dan lain sebagainya dari Perjanjian Lama, ini saya ada juga tentang Perjanjian Baru, dari Perjanjian Baru. 1 Korintus 6 ayat 12. Moga-moga benar. 1 Korintus 6 ayat 12, di mana Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu itu boleh untuknya, tapi apakah berguna? Apakah berguna? Nah, kalau pertanyaan berguna ini soal kegunaan, tiba pada kegunaan, berarti apa yang Yesus nyatakan pada Yohanes 14 ayat 12 itu semakin terbuka untuk dikaji. Apakah berguna? Nah, di masa-masa lalu ya masih berguna. Apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus menjadi kebiasaan mereka, kebiasaan para leluhur, yaitu ya oke-oke saja. Nah, tetapi di masa sekarang, kalau ditanyakan apakah berguna? Apakah sudah tidak ada alternatif lain? Nah, yang memang berguna untuk ya para penjual, para pengusaha-pengusaha yang terkait korban dalam tanda kutip ya, bukan korban dalam Islam ya, korban dalam Kristen ya. Tetapi itu apakah berguna secara lebih universal? Apakah lebih berguna bagi yang lain? Apakah para pengusaha itu, penjual, para pemelihara mereka itu, apakah tidak ada alternatif lain yang lebih ramah lingkungan, lebih berbelas asih
Nah, disitulah pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2 ini merupakan suatu tuntutan yang dari hari ke hari itu patut dilihat dan patut dibandingkan. Sudah sejauh mana sih kita melakukan tindakan kita, praktek-praktek hidup kita. Apakah kalau dikaitkan dengan 1 Korintus 6 ayat 12 itu, apakah berfaedah? Memang berfaedah, memang tidak ada lain lagi, memang harus melalui tata cara yang diwariskan oleh para leluhur, nenek moyang, bapak-bapak gereja dan lain sebagainya, ataukah ada alternatif lain yang lebih ilmiah, yang lebih baik untuk semua berubah, lebih baik untuk semua, maka semua semakin banyak yang harus melakukan perubahan. Ya itu yang saya pandang dari pertanyaan apakah ajaran Yesus sejalan dengan ajaran kekristenan, atau mungkin ya kekristenan, apalagi kekristenan dewasa ini ya. Ya itu tanggapan saya terkait judul. Terima kasih. Baik, mungkin sahabat yang lain ingin menanggapi pernyataan dari Bang Carol tadi, dipersilakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Munir. Ya. Sia masih live biasa CIA masih live atau gimana di sana? Masih cuman ganti-ganti. Sekarang kan yang CIA dulu itu sudah nggak ada, punya Airband sekarang. Oh ya? Cuman ganti-ganti. Ya jarang-jarang tuh saya lihat, seringkali ada live, seringkali premier apa atau. Aku juga heran itu YouTube-nya Mas Edo itu kenapa dihapus semua itu video-videonya itu. Oh ya? Padahal ya, 2000 September itu. Oh ya? Iya. Dihapus semua, cuma tinggal 2. Tinggal 2 video. Tidak tahu, mungkin dialihkan ke channel lain mungkin. Entahlah. Ya, maaf, saya simak-simak lagu Al Habib The Loved One, Sang Kekasih. Asik nih liriknya, not-notnya asik nih. La ilaha illallah. Ini Muslim atau Muslim? La ilaha illallah Muhammad. Tolong, ini kita masih live. Maaf. Kena copyright ya. Oh ya, bisa kena ya. Maaf. Lanjut Bang Surya. Oke, Pak Munir dulu nih. Muslim atau non Muslim Pak? Mohon maaf. Pak Munir Muslim. Muslim. Oh ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak mengenai tema kita pada hari ini, yaitu ajaran Nabi SAW selaras dengan ajaran Islam. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Apakah selaras dengan Kristen? Silakan Pak pandangannya. Gimana ya? Ya lanjut aja yang lain dulu ya. Oke, baik Pak. Ya, sembari kita menunggu Gurunda ya menunaikan sholat maghrib, silakan bagi sahabat yang lain yang mungkin ingin menanggapi pernyataan dari Bang Carol tadi, atau ingin dengan pertanyaan yang baru atau penjelasan yang baru, dipersilakan. Sembari kita menunggu Gurunda selesai menunaikan sholat maghrib. Bang Tristan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Oh, sudah ada Bang Tristan tuh. Yang saya angkat tadi sudah sempat saya angkat sama Bang Tristan lalu. Sudah dijelaskan.
Tapi memang penjelasan yang lebih lebih panjang lebar dan lebih penerapannya dengan masa kini ya. Lebih ke itu ada di penjelasannya Pak Ustadz Ali Dosti yang malah di Zoom Valen kemarin. Bukan Zoom, StreamYard Valen kemarin. Tapi videonya 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini temanya apa nih? Kurban. Ajaran Rasulullah selaras dengan ajaran Islam. Dan Tristan, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai tema kita pada hari ini? Kurban ya? Kita diskusikan di arena kurban. Kurban bukan? Kurban itu mengenai ini Bang, ya silakan. Bukan kurban hanya segelintir kalau kurban. Ya menanggapi kurban. Karena saya angkat tadi. Kalau kurban pertama kali kan Habil kan. Kemudian dengan ikhlas. Washolli rabbika wanhar. Kemudian kurban ini dibagikan kepada orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Itu di Al-Hajj ayat 36. Kemudian daging itu tidak akan mencapai ketakwaan, tapi mencapai kepada Allah, tapi takwa kita mencapai kepada Allah. Dan bagian syiar juga. Kemudian ayat 37 ya. 37, 38. Di situ disuruh bagi-bagikan pada orang yang fakir. Nah, di sini perbedaan antara Islam dan Yahudi. Dalam Yahudi, korban bakaran itu dibakar sampai hangus. Di Al-Isra ayat 26, 27. Inna mubazirin akan ikhwana syaitan. Jadi kalau kita beli sapi 30 juta misalnya atau kambing 22,5 juta kita bakar sampai hangus itu perbuatan syaitan. Gitu. Jadi mustahil Nabi Ibrahim AS tidak membagi daging-daging itu. Hajj ayat 28 maksud. Ini perbedaan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Kalau di Kristen itu di 1 Korintus 5 ayat 7. Itulah. Bahkan Yesus sendiri yang disembelih. Yang ini korban Paskah kita telah disembelih, ini Yesus Kristus. Maaf lah kelamaan ente mikir-mikir. Jadi gitulah, kan kita lihat manfaatnya. Ibadah itu, ibadah kurban ini sebagai dari syiar pun ada manfaatnya bagi pemilik harta. Koroba itu kan koproba, artinya korib. Ini mereka mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Korban-korban ini tidak membuat kita ini diampuni dosa, tapi ketika kita dekat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan kabulkan insyaallah. Ya kan? Gitu sih. Kalau ajaran Rasulullah SAW ini mengikuti milah Ibrahim, At-Tabi'u millata Ibrahim. Ya, apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibuat juga oleh Nabi Muhammad SAW. Imannya, iman Islamnya, baik pun syariatnya, dalam sholat, tawaf, haji, zakat, dan lain-lainnya sih. Gitu. Entahlah kalau yang dari Bani Israel. Baik, mungkin ada pandangannya Bang mengenai ajaran Yesus ini apakah selaras begitu dengan ajaran Kristen? Mungkin pandangan dari Bang Tristan ya, silakan Bang kalau ada. Ya, halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kok pada Silakan Bang Fisa. Ya, ini Bang Zuma belum masuk ya? Belum, masih sholat. Ustaz Alwan? Ustaz Alwan juga belum ini. Oh, cuman kecepatan di live kan ya? Oke, ini nggak ada yang dari Oten. Siapa yang dari Oten? Tadi ada si Carol ya? Carol. Oke. Mana dia? Kok hilang? Ada. Ini temanya apa sih malam nih? Temanya itu mengenai ini Bang, ajaran Rasulullah selaras dengan ajaran Islam, bagaimana dengan ajaran Yesus, apakah selaras dengan ajaran Kristen? Oh itu. Apakah Kristen sejalan? Ya enggak lah, kan Kristen pengikut Paulus. Coba tanya sama Bang Carol, setuju nggak kalau dibilang Kristen sejalannya itu semua dengan Paulus? Apalagi kita lihat yang menjadi dasar dari perjanjian baru itu kan lebih banyak dari suratnya Paulus, bukan dari pengajarannya Yesus. Malah pengajaran Yesus tuh di 4 Injil tuh diulang-ulang. Ya, sebenarnya sama tapi diulang-ulang. Jadi 4 Injil tuh malah cuman mengulangi riwayat hidup Yesus yang nggak lengkap gitu. Kisahnya sepotong-sepotong gitu. Ya, sekian persen lah mungkin. Karena tadi juga kan saya bawakan ayat Paulus, 1 Korintus 2, 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, artinya lu pengikut Paulus. 6 ayat 12. Artinya kalian pengikut Paulus dong, setuju kan? Ya, sekian persen lah mungkin. Oke. Jadi harus ada yang mengharuskan nih. Makanya ini bengkok-bengkok penjelasan saya nih. Jadi kenapa masih mengikuti Paulus? Padahal Paulus itu kan bukan siapa-siapa. Malah perlu dipertanyakan. Apakah dia benaran Rasul atau bukan? Contoh tiba-tiba ada Goldian mengaku kalau dia Rasul. Apakah kamu akan mempercayai dia? Jadi ya kan, ini kan misalnya dari kata-kata Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 12. Sekiranya mereka menerima apa ya? Maaf, kurang lebihnya yang mengimani Yesus akan melakukan apa yang juga dikerjakan oleh Yesus, bahkan yang lebih besar dari itu. Karena Yesus akan kembali kepada Bapa. Demikian kurang lebih 3 poin dari ayat atau dari Yohanes 14 ayat 12 itu. Betul. Cuman dari mana berarti apa yang Yesus bilang di bagian kedua itu? Iya, dari mana kamu bisa menjamin ajaran Yesus itu sesuai dengan kalian sekarang gitu. Padahal udah zaman berubah. Bahkan kekristenan berapa kali terjadi reformasi. Benar, setuju. Setuju, berubah, reformasi. Iya, kalau setuju ngapain lagi kamu ikut Kristen gitu? Jadi Yesus itu kan bagian kedua tadi di Yohanes 14 ayat 12 tadi ya. Bagian kedua tentang melakukan bahkan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Nah itu membuka pemikiran, wawasan untuk mengembangkan diri, menyesuaikan diri, melihat keadaan alam. Kan memang kali lalu pernah juga kan saya diundang dalam kajian para Yesus bakal dituntut oleh pemerhati hewan dan lingkungan. Oke, ya. Ya memang nih kekristenannya agak kacau gitu. Tapi saya yang paling kacau itu adalah melihat Bang Carol gitu. Udah tahu di dalamnya kacau, tapi masih ngikut gitu. Enggak Bang, tadi kan dalilnya dibawakan sendiri Bang, bahwa barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan mengikuti segala yang aku kerjakan. Nah, Yesus sunat kan gitu. Itu kan salah satu pekerjaannya gitu. Sedangkan Bang Carol nggak sunat gitu kan. Itu pertanyaan juga itu. Nah, bagaimana nih tanggapannya Bang Carol mengenai tanya tadi Bang? Itu dalilnya dibawakan sendiri tadi loh. Barang siapa yang mengasihi aku, tentu dia akan mengikuti melakukan juga. Berarti tidak semua. Melakukan juga. Tidak bisa melakukan mujizat yang Yesus buat, tapi melakukan yang lebih besar juga bisa. Nah, ini kan sesuatu yang perlu permenungan, perlu kajian juga kan. Perlu pengembangan diri. Ya, tentu kau harus mengikuti apa yang semua Yesus kerjakan, misalkan puasa, misalkan sunat itu sendiri,
dan menyembah kepada Allah kan gitu. Dan ini Bang Carol, sebenarnya Islam itu yang tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, seperti mengimani Allah itu kan sebagai satu-satunya sembahan. Terus mengimani Yesus sebagai utusan, itu kan Islam juga mengimani Yesus sebagai utusan sesuai dengan perkataan Yesus juga, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus Yesus tidak makan babi, kami pun tidak makan babi. Terus wanita perempuan wanita Islam itu berjilbab. Bunda Maria pun berjilbab kan gitu. Yesus berpuasa, kami berpuasa. Yesus melarang minuman-minuman keras. Kita pun ini Islam nggak minum. Sedangkan kata Paulus, semua yang halal boleh, karena bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar yang diharamkan kan gitu. Ya itu kesimpulannya itu sih. Misalkan Yesus beribadah dengan cara bersujud, kami pun bersujud. Yesus berdoa, menadahkan tangan, kami menadahkan tangan. Iya kan? Berarti di sini dari kesimpulan Bang Munir ini ingin menyampaikan kalau sebenarnya ada banyak ajaran Yesus yang tidak diamalkan seperti itu, Bang. Iya betul, Bang. Nggak mungkin Yesus berkata seperti itu. Sementara kesimpulan Kristen bahwasanya hukum-hukum Taurat yang 300 nisbot itu hanya dirangkum menjadi ajaran kasih. 613. 613 iya, dirangkum menjadi ajaran kasih satu doang gitu kan. Oke. Kalau gitu saya ke Bang Carol dulu. Nah, bagaimana Bang tanggapannya mengenai pernyataan dari Bang Munir tadi? Mengenai kalau ternyata ajaran Yesus ini banyak yang tidak diamalkan begitu. Nah, bagaimana menurut Bang Carol sendiri tentang ini? Ya, memang ada pemilihan mana yang dikerjakan, dilakukan, mana yang tidak. Nah, ya satu pertanyaan lagi nih. Berarti kan di sini dipilah-pilah ya begitu amalan yang ingin dilakukan. Nah, mengapa tidak melakukan semuanya begitu, Bang? Mengapa mesti harus dipilah? Saya ingin lakukan ini, saya ingin lakukan itu. Kalau ini tidak, ya tidak usah. Begitu, silakan, Bang. Ya, mungkin tetap sementara dalam perjalanan juga ya, karena kan Yesus mengatakan akan melakukan juga pekerjaan, akan juga melakukan yang lebih besar bahkan dilakukan. Nah, itu apa itu yang lebih besar? Kan Yesus sendiri juga kan menyatakan dalam Yohanes 16 ayat 12 hingga 13. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu saat ini belum mampu menanggungnya. Tapi manakala roh kebenaran itu datang, dia akan menuntunmu memimpinmu pada seluruh kebenaran. Dan dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, dia akan menyatakan hal yang akan datang. Nah, misalnya ini kan, misalnya juga di antaranya juga kan pernyataan Yesus ini kan terkait juga dengan menyatakan hal-hal yang akan datang kan, hal apa saja yang akan datang itu. Di antaranya kan sebelum Yesus mengatakan ini kan salah satunya sudah dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 11 ayat 6 sampai 9 itu kan tentang kurang lebihnya garis besarnya tentang kerajaan damai. Nah, kerajaan damai itu bagaimana situasinya, dan digambarkan bahwa itu hanya satu gambaran ketika kerajaan damai itu datang, ketika mungkin juga sudah di akhirat juga mungkin itu suatu penggambaran. Nah, tetapi sebenarnya itu tidak semata-mata di akhirat, tidak semata-mata arti kiasan. Karena
Di kemudian hari, jauh sesudah Yesus, kemudian di masa kini di Thailand para biksu membuat harimau dan singa itu jinak dalam tanda kutip, di mana menu mereka sama seperti babi. Ya, mereka biasakan sama seperti babi menjadi makanan tumbuh-tumbuhan. Saya boleh nggak menanggapi pertanyaan Bang apa tadi? Bang ini. Siapa nama Bang tadi, Bang? Bang Kerol. Ya. Bang Kerol. Munir. Saya boleh menanggapi dengan Galatia ayat 6 itu. Ya, silakan Bang Helmi. Betapa herannya aku karena kamu begitu lekas beralih dari Dia yang telah memanggil kamu melalui anugerah dalam Yesus kepada sesuatu Injil yang lain selain Injil yang benar. Dan ayat ketujuhnya, sesungguhnya tidak ada Injil yang lain, akan tetapi ada orang yang mengacaukan kamu dan hendak mengubah Injil Al-Masih. Berarti kalau di dalam ajaran Yesus berarti sudah tercantum di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7 itu berarti ajaran Yesus sesungguhnya. Kalau Paulus itu tidak ada diajarkannya sholat, tidak ada diajarkannya berkitan, tidak ada sholat, diajarkan makan babi dan seterusnya. Kalau menurut Bang apa tadi? Lupa gue. Bang Kerol. Itu sudah jelas Bang, ayat Bang. Mungkin agak menambahkan sedikit lah. Mana ajaran Yesus, mana ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen kan hanya, tapi mohon maaf ya Bang ya, Bang Gero ya. Mohon maaf ya Bang ya. Ya nggak apa-apa Bang. Ya tambah ya teman-teman ya, boleh ya. Karena sesungguhnya di ayat 6 itu sudah jelas. Betapa herannya aku karena kamu begitu lekas beralih dari Dia yang telah memanggil kamu melalui anugerah dalam Al-Masih kepada sesuatu Injil yang lain. Selain Injil yang benar. Dan ayat ketujuhnya Galatia pasal 1, sesungguhnya tidak ada Injil yang lain, akan tetapi ada orang yang mengacaukan kamu dan hendak mengubah Injil Al-Masih. Berarti di dalam kalau Kristen perjanjian lama dan perjanjian baru kok berbeda gitu Bang? Boleh saya tambahin? Boleh. Gini, kalau kita lihat secara keseluruhan, itu Yesus sendiri dengan orang-orang Farisi dan Imam Taurat itu memang bentrok. Itu boleh cek sendiri. Celakalah, bodohlah, keturunan ular budak. Matius 22:29, kamu sesat, kamu tidak paham kitab suci. Artinya di sini, Matius 5:20 ini adalah apa yang dikatakan Yesus itu sendiri. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan Imam Taurat, hidup keagamaan tentu senternya adalah kitab suci. Artinya kitab sucinya mereka ini salah menurut Yesus. Berbuatlah seperti apa yang aku perbuat. Yohanes 14 ayat 12 tadi yang dibacakan Carol. Apa yang dibuat Yesus itu sendiri sama seperti Muslim. Sunat, puasa gitu ya, sholat, menuhankan satu Tuhan, kemudian tidak makan babi, tidak alkohol, orang sempurna, dan lain sebagainya. Jadi Taurat itu sesuai dengan teladannya Yesus itu sendiri sebenarnya, bukan teladannya yang di PL itu, karena dikonfirmasi oleh Yesus di Lukas 7, boleh cek di situ. Orang-orang banyak itu tidak melakukan Torah seperti apa yang dicontohkan yang diteladani Yesus itu sendiri. Yesus itulah Torah sendiri sebenarnya. Injil sendiri itu Yesus itu sendiri. Kalau Galatia 7 dan 6 dan 7 tadi ke-8-nya, terkutuklah malaikat walau turun dari langit mengabarkan Injil sekalipun ya, yang mengabarkan Injil yang bukan dari kami.
Jadi kalau kita baca ayat 8-nya, Paulus justru mengutuk Injil-Injil yang lain, ya Lukas, Matius, Yohanes, Markus dan lain sebagainya. Dia menyatakan di yang 12 ayat 12-nya, Injil yang kuterima ini bukan dari manusia. Injil yang kuterima ini adalah wahyu dari Yesus. Jadi di sini ini ada doubling gitu ya, mengcopy gitu ya, atau pengakuan sepihak yang tidak benar menurut saya. Pengakuan yang terlalu prematur juga. Jarak antara Yesus ke Paulus ini terlalu dekat gitu. Sehingga Paulus ini mengajarkan satu ajaran yang menjadi kuno gitu. Menjadi seperti di zaman Adam, di mana syariat itu baru hanya satu, jangan makan buah, setelahnya sholat mungkin. Tapi yang haram-haram itu saat itu masih halal gitu. Bahkan Habil membunuh Qabil itu belum ada larangan perintah jangan membunuh. Yang membunuh itu mulai ada di Taurahnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, apakah Yesus itu ajarannya gitu? Ajarannya bukan ucapan, ajarannya maksudnya teladan. Kalau boleh cek Yesus itu sendiri, iya, Taurat itu Yesus itu sendiri sebenarnya. Apa yang dia perbuat itu Taurat. Dia sedang debat itu sama Yahudi semua. Karena Yahudi ini sudah menyimpang. Yeremia 88, pena penulis telah membuat Taurat berdusta. Artinya di sini di Mazmur 126 ini benar gitu ya. Taurat itu telah dirombak. Nah, kemudian Yesus mengajarkan kembali Taurat, dirombak lagi sama Paulus. Galatia 2 ayat 18. Jadi Paulus ini merombak apa yang aku rombak katanya. Yang dirombaknya ini ajaran Yesus ini gitu. Yesus ingin mengembalikan orang Yahudi dan Israel kepada Islam. Paulus menyesatkannya kembali kepada Yahudi. Cek di Galatia 1 ayat 13, dahulu aku beragama Yahudi. Cek di Filipi 3 ayat 5, dalam hukum Taurat aku tidak bercacat. Artinya Paulus sama sekali tidak pernah murtad dari agama Yudaism. Gitu loh. Kalau melihatnya, kalau kita cek di Quran ya insya Allah sama ya. Di At-Taubah 30 Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian Nasrani berkata Isa ibnu Maryam anak Allah. Mereka meniru ucapan orang kafir terdahulu. Jadi di sini jelas siapa yang menyesatkan, siapa yang disesatkan. Yang mengikuti ajaran Islam ya tentu Yesus itu sendiri tanpa ayat, tanpa ucapan maksudnya. Ya kalau di Islam itu seperti hadis fi'liyah. Kan ada hadis qoli, hadis fi'li, hadis takrir. Ya hadis kebanyakan tuh dari hadis fi'linya gitu. Perbuatannya itu yang dilihat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah masih berlanjut. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, Ustadz Alon belum masuk ya? Belum, Bang. Lanjut ada urusan mungkin nunggu Isa di masjid. Oke, udah sampai di mana pembahasan kita sahabat-sahabat sekalian? Saya dengarkan tadi dari ini sampai di apa ya? Ya. Sampai di Islam lah yang mengikuti ajaran Yesus, bukan Kristen itu. Silakan kalau ada ini Bang. Ya baik, saya sekedar sharing aja ya, karena di sini banyak guru-guru kita, banyak teman-teman kita yang lebih paham sebenarnya ya. Tapi kita saling mengingatkan satu sama lain supaya kemudian kita itu bisa memahami. Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Al-Quranul Karim itu seirama dengan pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian ajaran ini bernama Islam, Dinul Islam, adalah sebuah konsep yang tidak dibentuk atau tidak didirikan atas dasar diawali dengan
penelitian atau diawali dengan seminar atau muktamar layaknya konsili ya. Tapi Islam itu kemudian menyebar ke seluruh pelosok dunia itu hanya dari satu sumber manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keluar biasaannya Islam, di mana ajarannya, poin-poin kesempurnaan daripada setiap ajaran dalam Islam itu bersumber dari satu manusia yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam berbicara mengenai hukum ketatanegaraan, sumbernya hanya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam berbicara mengenai perekonomian, sumbernya hanya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kemudian berbicara mengenai tata perang, tata laksana perang, lalu kemudian strategi-strategi perang, sumbernya hanya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kemudian komponen yang ada di dalam ajaran agama Islam dikatakan sebagai penyempurna dari ajaran para nabi. Nah, bandingkan dengan agama sahabat kita. Diceritakan bahwa dituliskan kurang lebih 40 penulis. Lalu kemudian diwahyukan 1700 sampai 1900 kurang lebih tahun lamanya. Lalu kemudian di situ ada pokok pikiran, ada ide dan gagasan bersumber dari banyak orang. Ada Lukas, ada Markus, ada Paulus dan seterusnya. Mereka adalah seorang yang individu tunggal yang kemudian memberikan sebuah pengajaran karya tulis kepada umatnya. Namun apa yang terjadi? Kita lihat banyak hal-hal yang timpang di lapangan terkait dengan konsep yang ada di dalam kitab mereka dan juga apa yang mereka aplikasikan dalam kehidupan keberagamaan. Kalau di dalam ajaran agama Islam, satu data saja itu sudah bisa connect kepada akal sehat. Bahwa Islam itu betul-betul dari Allah, pencipta langit dan bumi. Wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Nah, ini adalah satu dalil yang kita bisa buktikan keakuratan dan kebenarannya secara dinamis sampai kapanpun. Bahwa hari ini kalau kemudian sahabat kita, agama yang paling dekat, yang paling akrab dengan Islam itu adalah Kristen hari ini. Mereka mengaku Tuhan mereka adalah Yahweh. Tuhan mereka adalah Elohim. Mereka punya Tuhan adalah Theos, Adonai, Yehova, Yotevave, konon ceritanya seperti itu. Tapi fakta di lapangan kemudian mereka disuguhkan dengan kata Allah yang mereka kemudian sebut dengan sebutan Allah. Ini pembuktian sederhana secara logika. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budu. Saya, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu ya Muhammad, melainkan mengajarkan kepada mereka, memberikan pengetahuan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka apa yang sempat kalau di bahwa aku ini tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Allah yang patut disembah selain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya, yang lain di mute ya, yang lain di mute. Tolong. Ini justru admin kita yang ini. Tunggu. Mohon dimaklumi sahabat-sahabat sekalian karena MMCI baru kali ini menggunakan Zoom. Selama ini kita menggunakan StreamYard, jadi kita tidak, sahabat-sahabat pun tidak ngerti kalau tidak di mute itu suaranya masuk ke dalam, sehingga pembicaraan rahasia pun bisa didengarkan oleh siapapun. Dan ini live. Gimana Dek? Minta co-host saja biar kemudian. Baik. Iya. Tapi bukan saya co-hostnya masalahnya. Co-hostnya yang admin Zoom ya. Tunggu. Beliau ada nggak di sini ya? Oke, lanjut aja Bang Juma, nggak apa-apa. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Tolong yang lain kalau mau ngobrol silakan ngobrol, kita sesuai dengan dialog yang ilmiah ya.
jangan kemudian tidak di-mute, kemudian suaranya masuk ke dalam. Oke. Jadi terkait dengan yang tadi itu saya katakan bahwa ketika Al-Quran menerangkan wa ma arsalna min qabli, tidak seorang pun rasul utusan aku utus ke atas muka bumi ini, mau kepada orang di bawah keturunan Abraham sekalipun atau di luar daripada keturunan Abraham sekalipun, mereka tidak pernah aku utus selain mengajarkan agar mereka menyembah hanya kepada aku. Bagaimana yang kita lihat sekarang ini? Orang-orang yang ilmuwan, yang pakar terhadap bahasa, linguistik, paham mereka. Di dalam kitabnya agama Hindu Buddha pun indikasi kuatnya menuju kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan la ilaha illallah. Ini pembuktian sederhananya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi di dalam pengajaran para nabi yang diterangkan di dalam Al-Quran? Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku Allah dan aku utusan Allah diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Sahabat-sahabat kita tadi sudah menunjukkan bukti akuratnya bahwa Yesus pun adalah seorang muslim yang taat. Ini fakta. Ini nggak bisa kita pungkiri. Bagaimana kemudian kitabnya teman-teman kita mengajarkan kepada kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illa huwa. Lalu kemudian diterangkan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Juga dijelaskan di dalam kitab terdahulu. Ulangan 4 pasal 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah olehmu wahai seluruh manusia bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi yang di bawah. Tidak ada yang lain. Lalu kemudian ulangan 32:39. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Akulah Allah. Tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sembahan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan. Akulah meremukkan. Tetapi aku juga yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Keluaran 20 pasal 2 sampai pasal 4. Jangan membuat patung untuk disembah. Ini sangat nyata di dalam pengajaran Islam. Ya. Nyata di dalam pengajaran Islam. Mazmur 86 pasal 8. Tidak ada yang sama seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ini valid di dalam pemberitaan Islam. Dan ajaibnya kemudian adalah sumber-sumber yang ada di dalam Al-Quranul Karim berasal dari sosok manusia, satu manusia yang sangat mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kemudian hari ini kita melihat di dalam pengajaran sahabat-sahabat Kristen yang sering kita suarakan, Yohanes 17 pasal 3, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa yang memberitakan? Sosok manusia yang kemudian disebut Yohanes. Ada lagi di dalam Markus 12 pasal 29. Yesus konon berkata, hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Konon yang bercerita siapa? Markus. Sopo Markus, murid Paulus yang ada di Antioquia bersama dengan Lukas. Lalu kemudian ada lagi catatan mereka bahwa lalu kata ahli Taurat itu kepada Musa, kepada Yesus. Tepat sekali wahai guru, benar katamu itu bahwa dialah esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi orang yang hidup sesama dengan Yesus mengiyakan satu sama lain bersama dengan Yesus bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Yesus mengakui yes, orang-orang yang sesamanya pun mengakui yes. Markus, Yohanes, Matius, Lukas, Paulus, Salomo, Yesaya, Daud, Daniel, semua memiliki pengajaran satu sama lain, saling menguatkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian satu rangkuman yang datang di akhir zaman sebagai khatan nabiyyin, Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, memberikan satu buku pedoman, yaitu Al-Quranul Karim. Indahnya Islam adalah
bahwa Islam mengetahui dan memahami kalau apa yang kemudian menjadi bekal yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa sampai di akhir zaman, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh berlalu, masanya boleh berganti dengan masa sekarang, tapi ajarannya masih berada di tengah-tengah kita. Nabi Musa hebat, Abraham sakti, Salomo jaya, Daud perkasa, Yesus juga maha dahsyat, tetapi mereka tinggal kenangan. Tak ada satupun yang bisa dilihat, tak ada satupun yang bisa kita buktikan, tak ada satupun yang bisa kita saksikan hari ini bahwa ini adalah satu yang benar mutlak berasal dari mereka. Ada yang mengatakan Yesus itu disalib di bukit Golgota. Adakah yang bisa membuktikan hari ini mana salibnya, di mana bukitnya, kain lenan yang digunakan itu seperti apa? Lalu kemudian kubur Yusuf Arimatea yang dipinjamkan kepadanya. Lalu kemudian pohon ara yang dikutuknya itu seperti apa? Pedang yang dibeli dari pundi-pundi yang mereka jual. Kemudian apa yang datang kepada Salomo, Daud dan semuanya. Apakah bisa dilihat hari ini? Hampir semuanya adalah kenangan para sahabat. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan penggambaran jelas tentang Allah, yang kemudian memberikan buku pedoman dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quranul Karim yang bisa kita lihat hari ini. Kristen bangga, sahabat Kristen bangga menenteng sebuah buku. Sayangnya buku itu tidak pernah dibacakan oleh Yesus. Buku itu tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah mengenal dan berkata langsung terhadap penulis-penulis kitab mereka. Karena itulah kemudian tema kita hari ini, Al-Quran, Islam, dan Rasul Muhammad SAW adalah satu paket, sedangkan Kristen dan Yesus itu adalah dua mata rantai yang tidak berhubungan sama sekali, tapi dipaksa untuk saling berhubungan. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah, Yohanes 17 pasal 3, Markus 12 9 dan seterusnya. Tetapi kemudian justru teman-teman Kristen mengajarkan untuk menyembah kepada manusia bernama Yesus. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada tambahan, kalau tidak ada baiknya kita tutup materi kita pada malam hari ini, karena teman-teman Kristen juga sudah keluar ya. Ada Carol tadi, ada Bang Sansan, tapi setelah mendengarkan temanya keselarasan Islam dan Rasulullah Muhammad SAW versus keselarasan ajaran Kristen dan Yesus, akhirnya Pak Sansan itu mengundurkan diri. Saya kira demikian sementara dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kristennya mana lagi Kang Juma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Kristennya mana lagi nih? Ini Bang, banyak aja Bang nanti Bang. Baik, dengan berakhirnya tadi penyampaian dari Guru Ndazuma, maka berakhir juga dari arena kita pada hari ini. Kita tutup sesi diskusi kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada hari ini. Kita berjumpa lagi di pekan depan, tetap di acara yang sama, yaitu The Arena. Saya mewakili teman-teman yang bertugas pada malam hari ini di Makassar Mall of Center Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, makasih ya teman-teman, Bang Ade, debaters, Andi, kemudian Bang Munir. Ya. Ini enggak tutup kan Bang? Sampai nanti malam kan Bang? Enggak ditutup Bang, live-nya aja yang ditutup. Kalau Abang mau nongkrong di sini silakan aja, silakan. Nanti kita tunggu teman-teman Kristen kalau ada diajak aja masuk. Nanti kita dialog. Aku ini tahu Zoom kita ini 24 jam. Aku telat. Oh ya nggak apa-apa Bang, cita-cita aja kita. Telat bulan. Lab-nya aja juga ditutup dulu. Telat ngobrol santai saja Bang. Ada standby di sini terus.
Iya. Iya. Ya udahlah, nanti saya masuk lagi kalau rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.